Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Puji marilah kita hadirkan kepada zat ilahi Rabbi Allah yang maha widi. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita bisa disampaikan kepada akhir bulan Ramadan dan menjadi orang-orang yang fitrah kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruah teruntuk baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, insyaallah kepada kita semuanya. Ikhwah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa untuk pribadi khatib khususnya, umumnya untuk jamaah, mari di momentum Jumat pada bulan Ramadan ini senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga insya Allah janji Allah fi dunya wal akhirah, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dengan derajat takwa dan natijahnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita sudah masuk pada hari ini, bahkan pada akhir-akhir bulan Ramadan. Maka pertanyaan, amalan apa yang harus kita persiapkan di 10 hari terakhir? Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari terakhir beliau membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Yang kedua catatannya adalah mengencangkan ikat pinggang. Artinya adalah mensedikitkan makan untuk bangun malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Catatan pertama, mari ada janji Allah yang tadi di awal oleh khatib sudah dibacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan, menurut para ahli ilmu, para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Bahkan ada yang menspesifikasikan lagi, yaitu di tanggal-tanggal ganjil. Jadi catatan pertama kita cari itu Lailatul Qadar dengan persiapan, bukan menunggu. Beda konteks menunggu sama mencari. Kalau mencari tentu secara psikologis kita mempersiapkan, misalnya tidak terlalu banyak aktivitas di siang hari, tidak terlalu banyak makan, kemudian kita mempersiapkan untuk menjemput Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh. Ini momentumnya. Ada satu amalan yang satu amalan lalu dilipat gandakan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada di bulan yang lain, ini hanya ada di bulan Ramadan. Ini momentumnya. Yang kedua diisi dengan apa? Perbanyak baca Al-Quran. Fenomena yang terjadi malah situasi yang terbalik. Di dalam indeks ekonomi kita, justru di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, pasar lebih ramai daripada masjid. Peredaran uang jauh lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Ini menggambarkan konsumtif sifat-sifat, wabil khusus di Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita membangunkan keluarga kita beriktikaf di masjid, diisi dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua diperbanyak salat sunnahnya. Ketika Abdullah bin Hambal, kita kenal bapaknya adalah beliau salah satu imam mujtahid, Ahmad bin Hambal.
Ditanya oleh seorang sahabatnya, bagaimana ibadah bapakmu di bulan Ramadan? Ayahandaku tidak kurang dari 300 rakaatin. Salat sunnahnya 300 rakaat. Luar biasa. Segala salat sunnah mungkin setelah tarawih, ada hajat, ada salat mutlak yang unlimited secara jumlah rakaatnya. Beliau memanfaatkan betul. Lalu apalagi diisinya? Tentu dengan bacaan istighfar. Manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa, karena manusia adalah makhluk yang senantiasa lupa dan dosa. Tapi ketika dia berdosa, dia kembali kepada Allah, lalu meminta maaf, meminta ampunan dengan kalimat istighfar. Diperbanyak di bulan ini karena Allah janjikan seluruh dosa Allah ampuni barang siapa yang puasa dengan iman wahtisaban, lalu dia menghitung dirinya. Ada lagi bacaan yang lebih mudah, 2 bacaan yang mudah diucapkan berat di dalam timbangan, subhanallah wa bihamdi. Atau ada versi lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang lebih mudah, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Isi di malam Lailatul Qadar ini potensinya dengan bacaan Al-Quran, dengan istighfar, dengan solawat, dengan bacaan takbir, tahmid, tahlil. Mudah-mudahan kita semuanya bisa manfaatkan momentum ini. Lalu selanjutnya walitukmilul iddah, berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 185, sempurnakan bilangannya. Boleh jadi nanti ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tapi kata Rasulullah, ketika engkau berbeda pendapat, maka ikuti yang paling banyak, lalu kepada ahlinya. Saya pikir tidak terlalu sulit kita ada Majelis Ulama Indonesia, kita punya Kementerian Agama, maka kita ikut pemerintah, itu yang paling aman. Kalau ada 29 atau 30, kita ikut pemerintah, itu yang paling aman. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu mengucapkan takbir keagungan Allah atas Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Saudaraku, tidak jarang di antara kita ada orang yang habis tahajud malah masuk Kristen, naudzubillah. Tidak jarang di antara kita di akhir hayatnya karena bergaul dengan yang salah dia pindah agama. Hari ini sampai detik ini, sampai hari Jumat di bulan Ramadan ini, kita dinobatkan masih seorang yang mukmin, yang muslim, yang mengimani tentang Allah dan Rasulnya. Ini adalah hidayah terbaik. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menangis menghadapi pamannya yang sakratul maut, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadah, ucapkanlah kalimat thayyibah. Apa jawaban paman Rasulullah yang dari kecil sayang banget kepada Rasulullah, yang namanya Abu Thalib? Sayang betul, kalaupun tidur Abu Thalib ini dalam sejarah Rasul di sampingnya. Kalau ada yang menyakiti Rasulullah, dia yang paling marah duluan. Apa kejadiannya ketika sakratul maut dan Nabi meminta kepada Allah supaya ini masuk Islam? Habis-habisan membantu Rasulullah, ternyata hidayah. Dia minta kepada Allah supaya masuk Islam, diucapkan kepada, wahai pamanku, kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa jawaban Abu Thalib ketika sakratul maut? Wahai Muhammad, andai aku tidak malu terhadap kaumku, aku akan ikut agamamu, tapi aku malu. Lalu Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau adalah orang yang aku cintai, engkau adalah kekasihku, tetapi engkau tidak mampu memberikan hidayah walaupun kepada engkau orang yang engkau cintai. Sesungguhnya hak prerogatif hidayah itu adalah aku, walakinnallaha yahdi may yasha. Juga terjadi di Nabi Nuh, bagaimana Kan'an ketika suruh masuk, irkam ma'ana, kau masuk anakku, pada perahu. Anaknya jawab, aku akan pergi ke tempat yang tertinggi, namanya Kan'an, darah dagingnya. Nangis Nuh kepada Allah, ternyata Nuh tidak mampu memberikan hidayah. Hari ini kita diberi hidayah yang terbaik, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang ini perlu kita syukuri bersama. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum.
wa la'allakum tashkurun. Natijahnya dari semuanya adalah supaya kita jadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah yang selama ini Allah kasih kepada kita. Ada ribuan orang yang hari ini masih terbaring di rumah sakit, tidak bermakna harta, tahta, bahkan investasi-investasi yang lain, karena mereka harus bergelut dengan kesehatan. Tidak banyak hari ini, juga tidak jarang orang yang hari ini kita bisa beribadah Ramadan, tetapi orang masih tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tidak jarang juga di sekitaran kita orang yang masih jauh dari masjid, jauh dari beramal, jauh dari berinfak. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah sebagai refleksi syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini semua tenaga usaha, baik materi ataupun non materi yang kita lakukan senantiasa dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita disampaikan ke akhir bulan Ramadan kita terlahir kembali dari dosa per dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru lahir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya sami'al muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'inda yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.